Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini sebagaimana kami ada ya Tuhan. Tuhan, itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari, setiap waktu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami, di mana Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlu. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan ketika kami masih berdosa, Tuhan Engkau telah mati mengampuni kami. Haleluya. Betapa hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh kuasa-Mu tiada terbatas. Sungguh Kau satu-satunya Juru Selamat kami, penolong kami, yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh mulia, sungguh besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Kiranya Tuhan membukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Satu hal kami percaya, kalau Engkau berfirman, firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu akan mengerjakan kuasa-kuasa yang dahsyat dalam hidup kami. Ketika kami tidak mampu, Tuhan akan memampukan kami melalui kuasa firman-Mu. Ketika kami tersesat, Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Ketika kami sakit hati, ketika kami dikecewakan, firman-Mu itu akan menjadi penghiburan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan. Mari silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati naiknya Tuhan Yesus ke surga. Katakan amin. Belum ada yang pernah naik ke surga dari kematian.
Bapak Ibu harus benar-benar paham bahwa kalau hari ini kita ada, itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Katakan amin. Dan jaminannya adalah ketika dia sudah mati di kayu salib, lalu 3 hari dia turun ke dalam kerajaan maut, kemudian mengalahkan kerajaan maut, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan itu kalau bukan karena dia adalah Tuhan. Katakan amin. Lalu kemudian dia membuktikan lagi bahwa rencananya buat setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, hidup kekal di sorga sana. Dia buktikan dengan apa? Dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi setiap kita. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak ada sampai dengan hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, sepanjang daripada bulan ini, gereja kita kemudian memberikan pengajaran bagi setiap kita, yaitu tentang karunia daripada Roh Kudus, manifestasi daripada Roh Kudus, pekerjaan daripada Roh Kudus. Artinya hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Boleh tampilkan slide-nya? Jadi tanpa Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus yang kemudian mati di kayu salib, berkorban buat kita, mengampuni setiap dosa kita, itu Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Dan Allah sendiri mengetahui bahwa kalau daging kita ini gak bisa buat baik, apa-apa pasti yang mau kita kerjakan cuma yang enaknya aja. Lalu tanpa kita sadari yang maunya enak buat kita pasti belum tentu enak buat orang lain. Kita hanya memikirkan kepentingan diri kita, kemauan kita, apa yang suka sama kita. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan kalau Tuhan Yesus kemudian datang dan kita melihat ketika Tuhan Yesus itu menerima Roh Kudus, yaitu ketika setelah dia dibaptis, maka sejak daripada hari itu Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Katakan amin. Udah nyambung belum ke aku nih? Next slide. Next slide. Oke. Iya. Nah, belum diubah ya teksnya ya. Aku bacakan dari kita aja kalau gitu ya. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi untuk apa Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita? Adalah supaya kita hidup tidak lagi memikirkan kepentingan kita. Roh Kudus yang kemudian dicurahkan kepada orang percaya akan bekerja untuk apa? Untuk memikirkan kepentingan orang lain. Lalu kepentingan kita siapa yang mikirin? Ya Roh Kudus, katakan amin. Sebab apa yang tidak bisa kita kerjakan itu pasti dikerjakan oleh Roh Kudus. Kuasanya itu jauh melebihi daripada kuasa kita. Amin. Lalu 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Membangun jemaat. Nanti kita lihat bahwa ketika Roh Kudus itu memberikan kuasa, melakukan pekerjaannya, melakukan manifestasinya dalam hidup orang percaya, nanti orang percaya yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus itu dia akan memberikan hidupnya untuk apa? Membangun jemaat. Boleh katakan amin.
Kalau hari ini kita masih berpikir tentang bagaimana hidupku ya, saya mau katakan, kita gak akan ketemu jalan keluar. Tapi kalau kita sudah berpikir, ya Tuhan, aku mau pakai hidupku. Untuk apa? Untuk membangun jemaat, menolong orang lain. Maka pada waktu kita memberikan diri kita, itu kemudian Roh Kudus akan menyatakan kuasanya. Dan kalau kuasa Roh Kudus yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita bisa buat apa? Paham ya Pak ya? Nolongin diri sendiri aja. Nolongin diri sendiri nggak mampu. Apa buktinya? Ya buktinya tiap hari kita sedih. Kok kayak gini hidupku? Buktinya tiap hari kita gampang marah. Aduh, gak peduli dia sama aku. Tengoklah, udah tahu aku punya masalah. Kita marahin orang yang gak peduli sama kita, gak tahu dia juga punya dan juga bertanya-tanya dengan yang sama. Loh, saya bertanya-tanya, kakak bertanya-tanya. Saya bayangkan. Maka ketika orang percaya itu memilih menjalani hidupnya dengan mengandalkan apa yang dia punya, kekuatan apa yang dia miliki, pasti dia akan ketemu jalan buntu. Tapi bersyukur, sebab kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lalu dia memberikan hidupnya, disalibkan. Untuk apa? Mengampuni setiap kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu kemudian diberikan oleh Bapa. Menjadi apa? Penolong. Apa arti penolong? Apa yang gak bisa kita buat, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Lalu kalau Roh Kudus itu bekerja, ingat tujuannya itu tidak lagi hanya sebatas buat diri kita. Terlalu kecil. Katakan terlalu kecil. Tuhan mempersiapkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, dahsyat, luar biasa. Katakan kiri kananmu, kamu dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Amin. Senyum dia kan? Enak gak? Enak. Haleluya. Tapi jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kita nyanyi satu lagu dari F ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, haleluya, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu. Lihat kepada Yesus yang tergantung di kayu salib. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan buat kita. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Apapun persoalan kita, wajah-Mu. Lihat kepada salib itu. Salib itu adalah janji. Salib itu adalah kepastian. Salib itu adalah pengharapan. Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Haleluya. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam Haleluya. Amin. Kita boleh rasa nggak sanggup, boleh. Kita boleh rasa bingung, boleh. Tapi kita harus sadar bahwa ada pribadi, yaitu Roh Kudus.
yang memberikan kepastian bahwa apa yang tidak bisa kita kerjakan itu pasti dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Saya lanjutkan. Nah, ini semua bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Karunia atau the gifts atau the manifestations adalah segala hal yang dikerjakan langsung oleh Roh Kudus tanpa perlu bantuan kita. Nggak perlu usaha dari manusia. Dan manusia dikatakan hanya sebagai apa? Bait Roh Kudus. Cuma kasih hatimu aja, Bang. Abang buka hati. Nih, Roh Kudus tinggal di dalamku. Katakan sama saya, Roh Kudus tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku buka hatiku jadi bait Roh Kudus. Pada waktu tubuh kita itu kemudian menjadi bait daripada Roh Kudus, apa yang tidak bisa kita kerjakan itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Tepuk tangan. Kita jadi punya hikmat, pinter, anak-anak muda. Kalau kita merasa, gimana banyak kali pelajaran buku inilah. Yang kita ingat cuma guru yang marah-marah. Lalu kalau guru marah, bodoh kamu. Disetrap kita, sedih kita kan. Ingat, buka hatimu. Tuhan, aku buka hatiku jadi bait Roh Kudus. Sebab aku percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalamku, aku jadi pinter, hikmat, pengetahuan. Bahkan kita akan lebih pintar daripada guru-guru kita. Amin. Tanya kiri kanannya, kamu mau buka hati buat Roh Kudus? Lalu kita akan punya iman, pistis. Roh Kudus itu sendiri akan kemudian memberikan keyakinan. Gak ragu lagi, gak bimbang lagi. Sebab apa? Sebab sudah Roh Kudus. Kita gak curiga, nanti kayak mana dia ya? Gak perlu curiga. Perlu curiga. Roh Kudus kemudian akan memberikan keyakinan. Suami yang marah-marah, lalu istri akan berkata, Papa capek ya. Pak, kalau Bapak dengar istri bertanya, Papa capek ya, enak gak Pak? Enak lah, gak jadi marah kan Pak? Tapi kalau dengar suara yang cerewet, marah-marah, pasti tambah marah. Tapi kan gak bisa, pun capek kali. Jangan andalkan kekuatan kita. Aku tahu membersihkan rumah itu capek sekali. Tapi ibu-ibu, sebelum membersihkan rumah, buka dulu hati. Roh Kudus, terima kasih. Saat ini aku mau nyapu. Kenapa itu? Lalu kita akan nyapu dengan sukacita. Haleluya. Cukup dengan apa? Buka hati. Roh Kudus, aku mau nyapu. Roh Kudus, aku mau masak. Roh Kudus, aku mau main piano. Aku mau main drum. Lalu kemudian Roh Kudus akan ambil alih. Katakan amin. Yang masalahnya kita selama ini nggak pernah kasih Roh Kudus ambil Kita andalkan pikiran kita andalkan kekuatan kita andalkan apa yang kita punya, Pak. Apa yang kita punya, itu yang kita andalkan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, aku terserah aja sama Roh Kudus. Pada waktu itu dia bisa ambil alih. Amin. Nah, kalau Roh Kudus sudah ambil alih, itu semua yang dikerjakan Tuhan melalui Roh Kudusnya, melakukan bahkan memberikan apa? Kesembuhan. Kita sembuh oleh Roh Kudus. Hari ini aja pun saat ini pasti ada yang bisa merasakan. Yang tadinya udah tegang badannya semua gitu ya,
tiba-tiba udah enak aja merasa buka hati untuk Roh Kudus. Sakit kepala hilang. Gak percaya? Siapa yang datang tadi sakit kepala sekarang udah gak sakit lagi kepalanya? Angkat tangan. Siapa yang tadi datang pura-pura gak sakit kepala? Oh, percayalah, gak ada hal, gak ada waktu-waktu selama kita hidup yang gak buat sakit kepala. Mana mungkin itu? Tapi kalau kita berkata kita gak sakit kepala, itu hanya karena kuasa Roh Kudus. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku aja tadi sibuk-sibuk sakit kepala. Sakit kepala kenapa? Udah dibawa, aku panik. Ini komputerku agak hang tadi. Lalu disuruh lagi sama istri, ambil dulu slopnya, masukkan ke situ. Lelep. Tapi kemudian Tuhan enggak, aku nggak sanggup. Tapi aku tahu ada Roh Kudus yang sanggup. Maka kita bisa tertawa sekarang. Kita tertawa karena Roh Kudus memberikan penghiburan. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sembuh, mujizat, nubuatan, membedakan macam roh, berkata-kata bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi pemberita Injil, menjadi gembala, menjadi guru atau pengajar, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memimpin, dan kemurahan hati. Itu semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kita. Kita nggak bisa jadi murah hati, nggak bisa. Kita itu bawaannya pelit. Udah sejak lahir dia begitu. Ya Pak, bayi dilahirkan udah pelit itu. Coba lihat bayi. Kalau ada 2 anak-anak, berebut nggak? Berebut. Kita yang panik, orang tua. Kan ada banyak itu. Enggak, mau semua sama dia. Dan kalaupun hari ini, kalau kita belum menerima Roh Kudus, maka percayalah, hari ini kita masih pelit. Tiap hari mikir uang. Cukup nggak uangku? Cukup nggak? Jumpa suami nanti udah ada uangnya. Jumpa suami nanti cuma melapor, tinggal segini uang kita. Tapi kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan bilang, Pak, tenang aja Pak, berapapun itu akan dicukupkan Tuhan. Apa yang tidak mungkin dikerjakan manusia, itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Tepuk tangan. Kalau manusia pasti panik lah mikirin masa depan anak. Pastilah. Bisa apa kita? Tapi kalau kemudian kita andalkan Roh Kudus, kita damai sejahtera aja, tenang aja lah. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Bukan hanya mati, dia bangkit. Kalau ada kuasa kebangkitan, apalah kuasa hanya untuk menyediakan apa yang dibutuhkan untuk anak kita, untuk sekolah, untuk masa depan. Kalau hanya kita pikirkan masa depan itu hanya sebatas sekolah, saya mau katakan, terlalu kecil pekerjaan Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Tapi kita jadi batasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memakai kuasa yang kita bayangkan diri kita. Nanti kalau nggak S1 dia, kalau nggak S2 dia. Apa ya? Mau nggak S1, nggak S2, kenapa rupanya? Kalau memang Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Apa yang tidak dapat dikerjakan manusia itu pasti dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan lagi buat Tuhan. Bilang kiri kanannya, gak usah takut. Bilang kiri kanannya, santai aja. Kalau masih marah dia kan bang, gak apa-apa, jangan marahi bang. Itu karena dia belum mengandalkan Roh Kudus. Kalau orang udah mengandalkan Roh Kudus, dia gak perlu mikirkan tenaganya. Udah Roh Kudus aja lah yang kasih kekuatan. Bapak mungkin pulang kerja, stres mikirin pekerjaan. Pak, itu artinya Bapak belum mengandalkan Roh Kudus. Iya, tapi kan targetnya ngeri kali dibuat di kantor itu. Targetnya.
Ya kalau berdasarkan kekuatan kita, Pak, ya pasti nggak mampu kita mencapai target itu. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu mungkin bagi Tuhan, sebab kuasanya tidak terbatas. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan. Wih. Bilang sama dirinya masing-masing. Kalau masih sampai sekarang masih khawatir, bilang sama dirinya sendiri, ada Roh Kudus. Kalau kita masih cemas, bilang sama dirinya, ada Roh Kudus. Sebab hanya pada waktu kita tidak mengandalkan kekuatan kita, pada waktu kita tidak mengandalkan pikiran kita, maka pada waktu itulah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Oke. Nah, bagaimana agar kita dapat mengalami menerima karunia Roh Kudus? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kata aslinya adalah metanoeo. Pikirannya harus dibaharui. Baru. Kalau orang buat jahat, wajar nggak kita mikir dia jahat? Karena dia jahat, ya kan? Kalau orang mikir, gimana nanti uang nggak cukup? Wajar nggak kita rasa takut? Wajar. Kalau orang mikir masalah, wajar nggak kita kemudian jadi marah? Wajar. Itu manusia. Oke. Hari ini kita belajar membedakan bagaimana kita bisa mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus. Adalah pada waktu kita kemudian melepaskan atau tidak berusaha melakukan apapun dengan kekuatan kita. Yang kerja misalnya ya, mengerjakan tugas, kalau mengandalkan kekuatan kita rasa capek. Lalu kita mengeluh dengan rasa capek itu. Saya mau katakan pada waktu kita merasa capek, Tuhan Yesus katakan apa? Marilah kamu hai yang letih lesu dan berbeban berat. Kita datang sama Yesus, maka Dia akan berikan apa? Kelegaan. Walau fisiknya capek, hatinya bisa lega. Nggak apa-apa, kerja aja. Ya tapi belum tercapai targetnya, nggak apa-apa. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Sebab kalau aku mengandalkan pikiranku, aku nggak bisa melakukan apapun. Tapi karena ini adalah pekerjaan Tuhan, nanti Dia yang kerjakan buat kita. Itu Roh Kudus. Amin. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Artinya apa? Baptizo. Dibersihkan dengan air dari segala dosa, simbol daripada darah Yesus. Jadi pengampunan atas dosa kita, penyucian atas dosa kita. Kita lahir semua sebagai orang berdosa. Tapi kemudian hanya ketika kita disucikan dengan darah Yesus, dipermandikan dengan darah Yesus, maka pada waktu itu kita disucikan dari segala dosa kita. Katakan amin.
Dan bukan hanya disucikan, kita ditebus. Kita dibayar lunas. Sehingga hidup kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba Kristus. Itu sebabnya arti daripada pembaptisan itu tidak main-main. Ketika seseorang memberikan dirinya untuk dibaptis, berarti dia dengan kesadaran penuh. Terima kasih, aku udah berdosa selama ini, tapi hanya karena darah Yesus itu yang menyucikanku. Sehingga yang tadinya kalau kita bertemu dengan Allah semua akan mati kalau masih dalam dosa. Tapi lalu kemudian karena kita telah disucikan oleh darah Yesus, kita menjadi imamat-imamat yang rajani. Kita akan datang menghampiri tahta karunia, tidak dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Katakan amin. Kita hanya tinggal terima saja. Terima. Makasih. Nah, lalu pertanyaan, mengapa? Untuk apa Allah Bapa itu memberikan rupa-rupa karunia atau kuasa Roh Kudus kepada orang-orang yang diselamatkan? Kisah Rasul 2:38. Jadi karunia Roh Kudus itu menjadikan orang percaya menjadi seperti Yesus. Ingat, Yesus kemudian melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya, menyembuhkan orang, menolong orang, berkhotbah, bahkan dia mati di kayu salib, rela memberikan dirinya, itu karena Roh Kudus. Lalu untuk apa Roh Kudus itu diberikan? Supaya kita jadi seperti Yesus yang rela dikorbankan demi keselamatan semua orang berdosa. Ini penting. Dan untuk bukan menghakimi atau menghukum. Bisa paham ya? Kalau dalam pikiran kita sekarang banyak muncul orang-orang yang kita sebut jahat dia, berdosa dia, jahat dia, berdosa dia. Semua kita hakimi orang. Gak nyangka aku kayak gitu, jahat kali dia. Sama suami sendiri juga kita bilang gitu. Dulu kau ya gak kayak gini ya. Dulu kau baik kali. Sekarang baru ku tahu. Pak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Roh Kudus itu kita terima, pikiran kita akan dibaharui. Kita akan berpikir seperti Yesus berpikir, memiliki perasaan seperti perasaan Yesus. Amin. Maka kalau lihat orang yang berbuat jahat, kita tidak lagi menghakimi dia, kita tidak lagi menghukum dia, tapi bahkan kita rela memberikan diri kita menjadi pertolongan buat dia, menjadi berkat buat semua orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita tidak sanggup. Tenang. Buka hati sekarang. Bilang, Roh Kudus, ini hatiku. Berikan hatimu dikuasai Roh Kudus. Maka pada waktu kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita melihat semua orang. Untuk apa? Untuk ditolong. Ingat tadi ayatnya 1 Korintus itu. Karunia Roh Kudus diberikan untuk apa? Bukan untuk membangun diri sendiri saja, tapi untuk membangun jemaat. Bukan untuk kepentingan diri sendiri lagi, tapi untuk kepentingan orang banyak. Bukankah Tuhan Yesus itu mati untuk seluruh dunia ini? Mati untuk orang berdosa? Pada saat ini juga, kalau kita menerima ini, Bu, gak marah lagi kita. Gak marah lagi. Kita gak kecewa. Lihat istri kayak gitu, kita gak kecewa, Pak. Kita tahu bahwa istri kita perlu diselamatkan. Kita tahu bahwa istri kita perlu ditolong, Pak. Kalau istri cerewet-cerewet gitu kan, Pak, itu tanda istri perlu ditolong.
Maka waktu kita pulang dari kantor, walaupun udah capek-capek Pak, kita lihat istri panik begitu ya, cerewet, marah-marah sama anak-anak, itu tandanya apa? Bukan dia jahat Pak, dia perlu ditolong. Sama Bu, kalau lihat suaminya marah-marah, dia bukan pemarah, dia cuma mengalami hal yang berat di kantornya. Lalu kemudian tanpa dia sadari, semua ekspresi yang dia keluarkan adalah akibat dari rasa marah yang tersimpan di otaknya. Jangan dihakimi. Dia perlu ditolong. Tanya, Papa capek. Tanya aja. Jangan tanya uangnya ada. Terus nggak boleh tanya uang, boleh, tapi gini bilang, karena pertanyaan tentang uang udah cukup menyakitkan di kepalanya. Itu paling gak enak gitu. Ada yang suka ditanya, ada uangmu? Coba, tunjukin angkat tangan di sini ya. Kalau ditanya sama orang, ada uangmu? Kita ketawa senyum gini. Ada? Gak ada. Semua orang kesal kalau ditanya, ada uangmu? Dalam hati kita udah tahu pasti mau minjem. Dalam hati kita pasti kita bilang, boro-boro kau tanya ada uang, udah tahu aku nggak ada uang. Paham Bu? Jadi tanya lemah lembut, Pak, ada uang kita. Sampai kita dengar, apa? Ada uang kita. Apa kau bilang? Ada uang kita. Nanti Bapak jawab, begituan gak ada yang mustahil gitu nih. Tentang bagaimana. Harusnya ketika kita dapat masalah, harusnya kita datang sama siapa coba? Kan sama Tuhan. Kalau kita berada dalam masalah, berarti kekuatan kita nggak sanggup mengatasi masalah. Terus kita lupa kalau ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita, yaitu kekuatan Tuhan, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup membuka pintu yang tertutup, yang sanggup mengangkat kita, dan tidak seorang pun dapat menurunkannya kalau bukan karena kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai situ bisa mengerti, ketika Roh Kudus kita berikan tempat di dalam hidup kita, buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bu, kalau lihat suaminya lagi kesal segala macam, ibu nyanyi aja. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi lihat anak gak mau dengar apa yang kita bilang, Bu. Ibu nyanyi. Ku buka hati untuk jamahanmu. Sebelum kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak sanggup, aku gak sanggup, gak sanggup. Stop. Cukup bilang, ku buka hati
untuk jamahan-Mu. Pada waktu kita buka hati untuk Roh Kudus, kita yang berpikir gak sanggup, Roh Kudus akan menyanggupkan kita. Katakan amin. Tapi lu gak sanggup dengan perbuatannya. Ku buka hati jamahan-Mu. Sehingga pada waktu Roh Kudus itu dinyatakan manifestasi dalam hidupmu, ketika lihat orang berbuat jahat sama kita, kita akan melakukan seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya akan tutup nih ya. Banyak lagi sebenarnya pengen gue bilang. ini cerita tentang Bahtera Nuh. Oke, ini hanya untuk mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Jadi dulu Tuhan itu pernah habis sabar sama kita manusia. Sebab dia cuma lihat jahat kali semua manusia di dunia ciptakan. Udah gue kasih napas, gue kasih makan. Kok jahat kali semua. Lalu dia bilang sama Nuh, Nuh, buat dulu kapal, mau tenggelamkan semua biar mati semua. Nuh bilang, Sius, iya Sius. Udah kau kasih undang, kau undang aja siapa mau diselamatin kau undang. Nuh melakukan. Ayo mari masuk kapal. Apa kata orang? Gila kau. Ya Tuhan. Bayangkan, ketika kita mau berbuat yang baik sekalipun, kalau manusia yang memang udah sakit otaknya, gak ada yang bisa dia terima baik. Mau buktinya? Tengok orang gila di jalan tuh Pak. Mau kasih makanan, ini makan ya. Dia lagi gila gini, dilempar kita. Dia gak tahu itu makanan. Sama kayak Nuh, karena udah rusak otak semua manusia. Ketika diajak dibilang gila kau, ayo masuk, kita mau diselamatkan. Gila lu. Lalu kemudian terjadi air bah, mati semua. Tuhan cuma bilang apa? Aduh Nuh, kayaknya aku nyesal deh. Ternyata kalau dikasih hukuman manusia gak bertobat. Dikasih hukuman Pak, manusia gak bertobat. Ulang, manusia kalau dikasih hukuman tidak akan membuat dia bertobat. Sebab upah dosa adalah maut. Seharusnya setiap dosa-dosa yang sudah kita kerjakan dari dulu maut. Dan Tuhan sudah berikan mautnya. Tapi apa yang terjadi? Gak tobat juga. Nuh pasti bilang loh, tahu gak kau? Tuhan marah loh sama kamu, marah kali. Mau dibuatnya kita semua mati loh. Makanya disuruh Tuhan aku buat kapal. Dalam hatinya apa? Udah gila kau. Kita bilang sama anak kita, nak, belajar kau bagus-bagus nak, supaya masa depanmu bagus nanti. Apa yang mama ini? Anak mana mau disuruh belajar? Kupukul kau ya kalau nggak belajar ya, tambah belajar dia. Enggak tuh. Di sekolah juga kayak gitu, anak bodoh dihukum, jadi pandai. Enggak tuh. Lalu Tuhan bilang apa? Udah mati semua, udahlah ini pelangi. Mulai hari ini aku berjanji tidak akan pernah lagi membinasakan manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sama semua orang yang berdosa. Tinggal bedanya mau terima atau tidak. Itu aja. Untuk saat ini Tuhan tidak ada menghukum-hukum. Nanti penghukuman terakhir namanya. Kalau hari ini kita masuk dalam zaman kasih karunia, orang jahat ya udah dibiarin. Maka Tuhan Yesus berkata, aku akan melihat nanti. Kita akan lihat bersama-sama yang jahat tambah jahat. Wajar itu. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya yang jahat ini diselamatkan. Persoalan dia mau menerima atau tidak, itu urusan Roh Kudus sama dia. Kalau dia buka hati kayak kita tadi kan, buka hati untuk jamahanmu, nggak jadi marah kan Pak? Praktekkan aja. Waktu pengen marah, nyanyi aja. Udah ingat aja lagu ini. Ku buka hati. Ambang kepenuhan Roh Kudus. Karena kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Paham? Tapi kalau orang sudah tidak lagi mengandalkan kekuatannya,
hanya mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menyatakan mukjizat, menyatakan kanan buat Tuhan. Saya sering bilang gini sama semua ya, kita juga sering dengar. Belajar di kedokteran saya 12 tahun dan gak ada obat yang bisa buat sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, entah itu kabar baik atau kabar buruk buat kita. Tapi buatku itu termasuk salah satu kabar buruk. Ya Tuhan, kayak mana ya ini, belajar aku tapi gak bisa aku menyembuhkan. Disadarkan Tuhan aku, siapa kau mau menyembuhkan orang? Akulah satu-satunya Allah penyembuh. Kau cuma bisa nolong-nolong orang aja. Tolong aja orang, tolong. Lalu kalau aku lihat, kayak mana, aku nggak tahu kayak mana. Ngeri-ngeri sudah kok bilangnya. Sakit apa? Oh ini kanker. Mau bilang itu takut apa? Kenapa? Karena kita tahu ketika disebut kanker stadium 4, aku aja takut, apalagi yang dengar, yang didiagnosa. Maka aku harus bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya tapi sakit apa? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kamu sakitnya di mana? Aku kasih obat biar nggak sakit ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya gimana ini? Karena hanya di hadirat Tuhan kita bisa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan tidak takut tepuk tangan bersyukur. Amin. Jadi kalau udah ketemu gitu, aku berdoa terus, Tuhan, gak sanggup aku Tuhan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang berdoa dalam hati, kadang aku pegang dia, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Kalau hanya resep, udah ku taruh sini semua resepnya. Mau sakit apa tinggal kirim. Gratis. Nah, tengok bisa sembuh gak kau? Gak bisa. Kau hanya bisa sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau itu oleh Tuhan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira, robot yang manja. Oke, next slide, itu dia. Ini dia kuncinya, hati yang gembira tadi. Lewatan. Lukas 23:34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Roh Kudus kemudian memampukan Yesus untuk melihat bahwa semua perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia terhadap dia, satu-satunya alasannya adalah karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Nggak tahu, nggak paham. Sakit otaknya. Manusia-manusia ini sakit otaknya semua. Roma 4 ayat 7-8 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tahukah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika seseorang dimaafkan, itu dia akan merasa lega dan bahagia. Percaya nggak? Coba bilang kiri kanannya, aku memaafkanmu. Bilang lagi sama sebelahnya, aku memaafkanmu. Ada yang merasa senang? Angkat tangan ketika dimaafkan. Mana tangan yang terangkat yang dimaafkan? Ini nggak tahu dimaafkan semua nih kayaknya. Kayak gini lah memang. Tapi nggak apa-apa. Tandanya masih sakit kali otaknya. Aku cuma bisa bilang ya Bapak. Maka kalau kita mau nolong orang, nyembuhkan orang, maafkan dulu dia. Maafkan dulu dia. Tahu nggak? Ketika Yesus menunjukkan gambar seorang gembala yang baik, kemudian dia satu dombanya hilang, dia tinggalkan yang 99. Buat apa itu? Menolong. Kalau cuma untuk mau menghukum, ya kemarin aku ada ngobrol sama pasien, dia bilang itu tongkat itu untuk menghukum katanya. Aku bilang, capek kali lah gembala itu kalau hanya mau menghukum, ya diberi aja mati udah. Paham? Banyak kita kemudian berasa kalau orang berbuat jahat dihukum. Siapa yang setuju kalau orang berbuat jahat dihukum? Angkat tangan. Udah jujur aja. Siapa yang setuju kalau orang jahat ditolong? Angkat tangan. Siapa yang setuju kalau orang jahat dibiarin aja? Angkat tangan.
Sama itu. Melakukan sesuatu hukuman dengan membiarkan saja, itu sama dengan menghukum. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan berpikir, bertindak seperti Yesus. Lihat orang susah, ditolong. Lihat domba yang hilang, dia datangin. Buat apa? Ditolong. Katakan amin. Kita boleh berdosa. Saat ini juga mungkin kita berdosa. Bapak-bapak mungkin masih ada suka sama cewek lain kan. Bertobat Pak. Tenang-tenang. Bertobat itu bukan dipaksa. Bapak ditolong Tuhan. Diam aja di situ. Diam di situ. Lalu buka hati untuk Roh Kudus. Nanti Roh Kudus datang melepaskan Bapak dari ketergantungan atas perempuan. Ibu-ibu mata duitan kadang kan. Mikir duit aja. Tenang di situ, tenang. Buka hati aja, nanti lihat duit biasa-biasa aja. Uang gak ada biasa, tetap gembira. Uang banyak juga tetap sukacita hanya karena Tuhan. Katakan amin. Anak-anak mungkin kau sudah marah sama orang tua, sama siapapun juga. Tenang di situ, tenang. Diam aja di situ. Sama kayak domba. Domba itu udah mau jatuh. Makin dia berusaha menolong dirinya sendiri, makin dia jatuh. Maka pasti suara Yesus bilang, domba, lu tenang di situ ya. Domba akan dengar suara Tuhan Yesus dengan lembut memanggil namanya. Ya. Kadang-kala orang memang sedang berada dalam keterpurukan. Apa yang harus kita lakukan? Tolong dia. Bagaimana cara kita tolong dia? Buka hati kita buat Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita juga jadi tenang dan gak panik nengok dia. Lalu kita bilang sama dia, tenang, apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Jangan dihukum. Kalau untuk dihukum, udah aku bilang dibiari aja. Dombanya jatuh ke jurang sana. Udah selesai, gak capek Tuhan Yesus. Tapi hari ini karena kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bersyukur oleh darah Yesus. Apa yang kita bisa lakukan adalah berikan pertolongan buat orang yang sedang terpuruk hidupnya. Kenapa dia buat jahat sama kita? Karena hidupnya terpuruk, Bapak Ibu. Dengarkan aku baik-baik. Kenapa orang mengecewakan kita? Karena hidupnya terpuruk. Buat apa aku buat yang jahat sama orang kalau hidupku enak? Itu camkan. Tapi ketika orang sedang kecewa dalam hidupnya, maka yang dia kerjakan adalah hal-hal yang mengecewakan tanpa dia sadar. Gambar otak terakhir, biar aku tutup. Gambar otak manusia. Kasih gambar yang besar. Yes. Ini otak kita, Bu. Ini yang warna biru ada merahnya ini ya. Itu pusat perasaan. Ini yang biru merah namanya. Itu perasaan kita. Bapak Ibu sedang marah sekarang, khawatir sekarang, takut sekarang, cemas sekarang, itu yang warna merah biru. Di situ dia. Dalam berupa apa? Zat kimia, hormon namanya. Hormon apa? Katekolamin, kortisol, segala macam yang semuanya adalah stres. Lalu kemudian saraf-saraf akan keluar dari situ ke seluruh tubuh kita. Ke tangan, ke badan, ke perut semua. Sehingga apa? Ini semua akan rasa tidak nyaman, nggak enak, nggak bisa diem. Ngomong juga nggak bisa pelan. Maunya marah aja. Mau suruh ketawa, gak mungkin lah bang, ya kan orang lagi marah. Gak apa-apa. Mau senyum juga payah. Kita senyumin, nanti dia mikir, kenapa senyum? Coba bayangkan. Orang senyum ditanya kenapa. Tapi kalau orang buat jahat, langsung bilang memang jahat. Itu kalau ini perasaannya masih sakit. Oke. Orang harus ada apa di otaknya supaya dia bisa buat yang benar. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini harus dalam keadaan bahagia. Kalau ini sudah bahagia, apa-apa yang dikerjakan oleh saraf itu menjadi benar, menjadi baik. Itu jadi berkat buat orang lain. Amin. Tapi siapa yang bisa mengerjakan itu kalau bukan Roh Kudus? Nah, bagaimana supaya itu bisa dikerjakan oleh Roh Kudus? Buka hati.
Buka hati. Gak usah dulu langsung mengambil kesimpulan ketika orang berbuat jahat. Buka hati. Buka hati. Ketika lihat orang senyum, gak apa-apa. Gak usah langsung senyum juga, gak apa-apa. Nyanyi dulu. Buka hati. Itu jamahanmu supaya ketika lihat orang senyum aku bisa apalagi ketika lihat orang yang berbuat jahat. Karena ini hanya bisa disembuhkan dengan kegembiraan. Maka tadi dikatakan Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang pelanggaran-pelanggarannya diampun. Maka waktu kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dia rasa lega. Supaya apa? Otaknya ini bisa lega, Bu. Siapa yang pernah merasakan dimaafkan? Boleh angkat tangan. Dikit ya. Ngeri juga ya hidup ini ya. Aku tuh baru tahu memang ya. Lalu aku tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu disalib buat memaafkan semua kesalahan kita? Angkat tangan. Dah, baru aku tanya lagi, siapa yang udah pernah merasakan dimaafkan? Nah, gitulah, tepuk tangan buat Tuhan. Tapi ya nggak apa-apa, namanya sakit ya kan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu pulang dari sini, percayalah, entah apapun yang terjadi kita bahagia terus. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Aku tahu gak ada rumah tangga tanpa masalah, tapi ajak suami dan istri, papa, mami, yuk kita gembira yuk. Karena waktu kita gembira karena Tuhan, apa aja yang mami inginkan, apa aja yang papi inginkan, Tuhan akan berikan. Tuhan akan cukupkan sesuai dengan kuasanya dan kemurahannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi kita tahu masalah kita berat. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan. Dia mau menolong setiap kita, dan Dia sudah membuktikan bahwa Dia Allah yang mau menolong kita. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau mungkin kau masih merasa berat untuk membuka hatimu saat ini juga, enggak apa-apa. Tuhan akan tetap mencarimu. Diam aja di tempat kau berada. Kau boleh berkata, tapi persoalanku banyak. Gak apa-apa, diamlah di situ dan nantikanlah Tuhan. Sebab pada waktu kau menantikan Tuhan,
Tuhan akan datang kepadamu. Ketika Tuhan datang kepadamu, Dia tidak akan menghukummu. Orang boleh berkata kau jahat, orang boleh berkata kau itu, aduh. Dokter boleh berkata penyakitmu nggak bisa sembuh. Dokter boleh berkata umurmu nggak panjang. Siapapun boleh berkata kau nggak punya masa depan. Siapapun boleh berkata apapun yang jelek tentangmu. Tapi hari ini Tuhan hanya punya satu rancangan buatmu. Dia mau menyembuhkanmu, Dia mau memulihkanmu, Dia mau menolongmu. Asalkan kau buka hati. Haleluya. Buka hatimu, katakan sama Tuhan, Tuhan aku buka hati. Aku buka hati. Aku gak mau seperti ini lagi. Aku mau berubah. Aku mau mengandalkan Tuhan. Oh ya, aku mau mengandalkan Yesus. Aku mau mengandalkan Engkau. Haleluya. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau menolong engkau. Buka hatimu. Tuhan temukan kami. Tuhan yang cari kami. Tuhan yang menolong kami. Haleluya. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengaku dengan lidah kami, dengan mulut kami, bahkan dari kedalaman hati kami, sungguh Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengaku itu Tuhan, sehingga kami percaya bahwa kalau hari ini Tuhan kami mau buka hati kami di hadirat, Roh Kudus ambil alih segala sesuatu dalam hidup kami. Kami boleh berkata kami gak sanggup, kami boleh berkata kami lelah, kami boleh berkata kami kecewa, kami boleh berkata kami marah. Tapi pada waktu kami mau buka hati kami, segala kemarahan itu akan kemudian digantikan dengan sukacita. Segala kekhawatiran itu akan digantikan dengan kegembiraan. Sebab hanya pada waktu kami bahagia di dalam Tuhan, apa saja yang diinginkan oleh hati kami, Tuhan akan berikan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan kerjakan dengan kuasa dan ajaib kuasa-Mu yang mulia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak selesai bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita.